Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri kajian ini. Tentu ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Karena untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu itu belum tentu semua orang mampu melakukan, kecuali yang memang benar-benar memiliki keinginan yang kuat. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan mendengarkan untayan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta semuanya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saat ini kita pada bab menjaga sunnah Rasulullah, menjaga tradisi dan kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan, karena terbukti apa yang beliau lakukan itu selalu yang terbaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inna masala ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah berikan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu pengetahuan, kamathali ghaithin, seperti hujan. Ini kita lagi musim penghujan sekarang. Jadi Rasulullah mengumpamakan ilmu itu seperti hujan. Asaba ardhan, yang menimpa atau yang mengenai bumi, yang mengenai tanah-tanah, yang mengenai semua tempat. Jadi kalau hujan turun itu semuanya kena, semuanya basah, tapi pengaruh tanahnya itu beda-beda. Fakanat minha tayyibatan qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathira. Ada hujan itu yang turun di tempat yang subur, maka dari tanah yang subur itu muncullah bibit-bibit tumbuhan yang sangat rimbun, yang sangat cepat itu muncul. Apalagi kalau memang tanah itu sudah ditanami bibit-bibit sebelumnya, entah bibit pohon, entah bibit palawija, entah padi dan semuanya, begitu kena air hujan itu langsung tumbuh. Wa kana minha ajanib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u. Di antara tanah yang kena hujan itu ada tanah-tanah yang keras. Dia tidak bisa menumbuhkan batu, dia tidak bisa menumbuhkan tanah. Dia terdiri dari batu-batu yang keras. Tidak bisa tumbuh hujan, tidak dengan hujan itu tidak bisa tumbuh rumput di situ, tidak bisa tumbuh tanam-tanaman di situ. Tapi yang terjadi apa? Dia bisa menampung air. Jadi ada tempat dia hanya bisa menampung air di situ, jadilah itu sumur yang deras, jadilah itu sungai, jadilah itu danau-danau. Nah, dengan air yang tertampung ini, orang bisa mengambil manfaat. Orang bisa mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Wa asaba ta'ifatan ukhra. Kemudian ada bentuk tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga itu apa? Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an.
Nah, sementara ada tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini dia tanah yang dia tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan rumput. Jadi tanah itu ya tanah entah tanah gersang, tidak tanah berpasir. Dia tidak bisa menumbuhkan rumput, menumbuhkan tumbuhan di sana. Tumbuhan yang ditanam itu tidak tumbuh juga. Dan juga dia tidak bisa menampung air seperti yang kedua, sehingga orang bisa memanfaatkannya. Nah, fadzalika matsalun man faqaha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang-orang yang menerima ilmu pengetahuan. Rasulullah menyampaikan ilmu semuanya kepada seluruh manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi materi-materi, kajian-kajian, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu agar semuanya memiliki budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia. Untuk siapa? Rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia di dunia. Sama seperti hujan, begitu dia turun dengan deras, itu mencakup semua, mengenai semuanya. Tinggal kita yang menerima seperti apa kita menerimanya. Ada yang menerima, bisa menerima air itu lalu kemudian bisa mengeluarkan manfaat kepada yang lain. Ada yang menerima seperti batu tadi, begitu kena bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi ada walaupun dikasih ayat, kasih nasihat, kasih cerita, kasih petuah, dia nggak bisa menerima apa-apa. Nah, begitulah perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan. Fadzalika matsalu man faqaha fi dinillah. Inilah permisalan, perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'atsanillahu bihi. Dan Allah memberikan dia manfaat atas apa yang diberikan kepadaku. Fa'alima, dia terima ilmu itu. Wa'allama, kemudian dia ajarkan ilmu itu sehingga bermanfaat untuk orang lain. Wa mislu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Sementara itu ada juga manusia. Sudah datang ilmu itu, sudah datang petunjuk itu, tapi tidak bermanfaat apa-apa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Inilah pentingnya hidayah. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, terus menerus setiap hari. Kenapa? Karena ilmu bisa saja datang, kesempatan bisa saja datang, tetapi yang bisa menerima hanya orang-orang yang siap dengan ilmu dan kesempatan itu. Jadi seperti juga ada permisalan yang lain, hujan itu bisa turun dengan deras. Seberapa mampu kita menerima hujan tersebut, semampu kapasitas yang kita miliki. Ada orang yang cuma punya satu cangkir, ya sudah, hujan yang bisa ditampung cuma satu cangkir. Ada yang punya satu botol, ya hujan bisa ditampung ya satu botol itu. Ada yang punya satu ember yang bisa ditampung ya segitu. Tapi ada yang punya satu kolam, maka dia bisa menampung sebanyak itu. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayah, sehingga ketika ada ilmu iman yang masuk, kita bisa menerima itu. Itulah permisalan hati manusia dalam menerima ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara."
Perumpamaan aku dengan kalian. Jadi kalau tadi Rasulullah memberikan permisalan dengan air, dengan hujan, nah ini beliau memberikan permisalan dengan api. Jadi untuk apa? Ada misal-misal contoh-contoh seperti ini untuk memudahkan pemahaman. Kata Rasulullah, jadi perumpamaan aku dengan kalian itu seperti ada orang yang menyalakan api. Nyala api. Apa yang terjadi ketika api sudah menyala? Maka burung-burung kecil, laron-laron itu datang mendekat. Tertarik dengan cahaya api, tertarik dengan panasnya api, akhirnya mereka berkerumun dekat hingga akhirnya terbakar. Kata Rasulullah, faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubunna anha. Maka burung-burung tadi, burung-burung kecil, laron-laron itu datang mendekati api sehingga mereka terbakar. Wa ana akhidun bihujjatikum 'anil nar. Akulah yang menghalau kalian dari api tersebut. Jadi dunia ini membakar. Uang itu bisa membakar orang. Harta, jabatan, kehidupan sosial itu bisa membakar orang. Membakar dengan api neraka. Disitulah fungsi Rasulullah. Disitulah fungsi ajaran Rasulullah. Setiap ada yang sudah mau jatuh, jangan begitu. Kalau sudah berlebihan, sini. Jangan terlalu mendekat ke api. Kalau semakin dekat ke api, nanti akan terbakar. Situlah kemudian kenapa Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan harta. Bukan melarang harta, kita mendapatkan harta, tapi hati-hati. Kalau berlebihan, itu nanti bisa membakar. Hati-hati dengan jabatan. Kalau tidak hati-hati bisa diselewengkan, bisa digunakan cara-cara yang tidak pantas sehingga terbakar dan begitu seterusnya. Artinya apa? Ajaran-ajaran Rasulullah itu menyelamatkan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu menyehatkan. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kita terbebas dari bahaya-bahaya. Cara makan yang terbaik adalah seperti cara makan Rasulullah. Beliau tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang misalnya. Kemudian bagaimana cara beliau duduk, cara beliau berdiri, cara beliau berjalan, semua itu menyehatkan. Semua itu mengajarkan kepada kita untuk hati-hati, untuk bagaimana menjalani hidup yang terbaik. Jadi kalau Rasulullah memerintah, beliau tidak memerintah kecuali untuk kebaikan kita. Kalau beliau melarang, beliau tidak melarang kecuali untuk kebaikan kita. Saat ini kita tahu atau tidak, yang pasti itu adalah kebaikan. Dan kemudian ternyata ilmu pengetahuan telah membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah yang membuat banyak orang takjub, yang membuat banyak orang terheran-heran karena ternyata ajaran Rasulullah itu sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya tentang menghargai makanan. Ya, tentang menghargai makanan ini kelihatannya sederhana, tapi ini menunjukkan penghargaan Rasulullah kepada makanan. Dan bahkan kalau kita makan, yang kita cari bukan hanya kenyang, bukan hanya memuaskan keinginan, tapi yang kita cari adalah bagaimana keberkahan dalam makanan yang kita makan. Salah satunya adalah tidak membiarkan ada makanan di jari-jari kita kecuali kita bersihkan
dengan cara menjilatnya, dengan cara mengambilnya. Jangan sampai menyisakan makanan itu di piring. Kita ambil secukupnya, kita habiskan, baru nambah. Ternyata persoalan makanan ini kelihatannya sederhana, tapi kita lihat di rumah berapa banyak makanan yang dibuang setiap hari tidak habis. Entah nasi, entah ikan, entah sayur-sayuran, entah kue. Kadang-kadang belanja itu udah nggak kepikiran gitu ya. Kalau pas ke pasar pengen beli apa saja gitu, beli. Pas sampai di rumah habis nggak ini? Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita membuang makanan, jangan sampai kita mubazir, ya, mubazir, bersikap berlebih-lebihan terhadap makanan yang ada. Sekuat kemampuan kita, prinsipnya adalah jangan sampai ada makanan yang terbuang. Kalaupun harus dibuang, usahakan bisa bermanfaat untuk orang lain atau untuk makhluk-makhluk lain. Makanan taruhlah untuk kucing, untuk ikan, untuk yang lain kalau memang sudah basi atau diolah dari nasi jadi kerupuk misalnya, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, memerintahkan bilaqil asabi'i was-sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Rasulullah menyuruh untuk menjilat jari-jari, membersihkan makanan, karena kalian tidak tahu di bagian mana keberkahan itu. Artinya di bagian yang kita makan itu pasti ada berkahnya, tapi tidak tahu di bagian mana. Maka diperintahkan untuk menghabiskan. Apa pentingnya kita menghabiskan makanan ini? Tergambar dalam doa makan yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saking pentingnya kita diminta untuk minta berkah setiap kali makan, minta berkah setiap kali makan. Karena tubuh kita ini tersusun dari makanan. Makanan itu kata Imam Al-Ghazali akan menjadi 3. Sepertiganya yang keras-keras itu, yang kasar-kasar itu yang kita buang. Yang ampas-ampasnya itu kita buang di WC setiap hari. Kemudian yang kedua, bagian yang halus itu yang akan menjadi darah dan daging. Dan bagian yang paling halus lagi, saripati makanan, itulah yang akan menjadi sperma, yang kemudian akan menjadi anak dan keturunan. Maka dalam hadis Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram, fannaru aula bihi, maka apilah yang paling pantas untuk memakannya. Nah, ini ketika makanan yang kita makan itu berkah, maka insya Allah hidup kita pun berkah. Pikiran, ketika kita makan yang berkah, maka pikiran kita pun yang kita pikirkan adalah yang baik-baik. Ucapan yang kita ucapkan pun yang baik-baik. Hati kita pun yang terpikirkan, yang terlintas itu yang baik-baik. Tapi kalau makanan yang dimakan itu haram, korupsi, ngambil punya orang, itu pikirannya pun pikiran jelek. Matanya, telinganya, mulutnya itu pengennya melakukan dosa. Kenapa? Karena makanannya tidak berkah. Makanya kata para ulama, aslul zuhdi aklul halal. Inti dari kezuhudan adalah makan makanan yang halal. Memastikan tidak ada yang masuk ke mulut kita kecuali itu benar-benar halal. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan keberkahan. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lainnya, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau makanan kalian jatuh,
falyakhudha, ambil. Falyumti ma kana biha min adha wal yakulha. Pas ada kotorannya, misalnya roti jatuh ya. Ini kalau yang mungkin diambil. Kalau nasi berceceran di lantai, ya nggak mungkin kita ambil terus kita makan lagi, karena sudah kotor. Tapi kalau misalnya roti jatuhnya juga di karpet, misalnya di lantai, yang kotor cuma sepersekian dari roti itu, ya buang yang kotor. Tapi kemudian yang sisanya bisa kita makan lagi. Wala yada'aha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, jangan cepat-cepat membersihkan tangannya dengan tisu, dengan sapu tangan, dengan mencucinya sampai yal'aqa asabi'ahu, kecuali setelah membersihkannya. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu fi ta'amihi barakah, di bagian makanan yang mana, di bagian makanan yang mana yang ada keberkahan. Dalam riwayat lain, sesungguhnya setan itu sebetulnya, jin-jin itu, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, itu hadir waktu kita makan, ikut makan bersama kita, ikut makan bersama kita. Ketika kita makannya tidak baca doa, setan ikut makan di situ. Ketika ada makanan yang jatuh dan tidak kita ambil, setan ikut makan di situ. Makanya ketika makan kita dianjurkan untuk berdoa supaya makanan kita terhindar dari bekas makanan setan. Kalau enggak, kita makan makanan bekas makanan jin, repot juga. Karena kita tidak baca doa, atau makanan kita diambil oleh setan dan jin, karena kita biarkan begitu saja. Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu, kata Rasulullah, ini memang kita tidak lihat kan, hal gaib. Untung kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat juga itu, dikit-dikit lihat setan. Ada orang-orang indigo itu, orang-orang yang punya indera keenam bisa lihat macam-macam. Itu yang menakutkan juga sebetulnya hidup yang seperti itu. Inna syaitan, kata Rasulullah, yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi. Hadir dalam segala urusan, hadir dalam segala hal. Kita di motor ada setan yang ikut mengiringi, di rumah ada setan ikut mengiringi, lagi makan ada setan di situ, lagi berbaring, lagi belanja ada setannya di mana-mana. Bagaimana cara kita menghindarkan diri dengan setan? Yaitu dengan berdoa, dengan berzikir. Ini penting banget. Kita mau masuk rumah, kita baca doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Langsung setan, langsung dia ada benteng, gak bisa masuk. Kita misalnya mau melepas baju misalnya, nah ini repot ini, kiri kanan, kita lagi sendiri, sebetulnya di situ lagi rame. Bagaimana supaya bisa menutup mata jin, mata setan, supaya tidak melihat kita? Baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Itu caranya, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Begitu kita mau keluar rumah, supaya tidak diiringi oleh setan, oleh jin, kita baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mau makan, Bismillah. Mau masuk kamar mandi, dan seterusnya. Semua itu ada zikir-zikir dan doanya untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga keamanan hidup kita. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita
diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berzikir, ya, untuk selalu berdoa, karena itulah yang akan menghindar kita dari berbagai macam ancaman, berbagai macam bahaya, berbagai macam godaan yang mungkin saja terjadi. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-10. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah ridha kepada keduanya, qala, ia berkata, qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami, bimau'izatin, menyampaikan nasihat. Faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan hufatan, telanjang, dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak memakai baju, ghurlan, dan kembali seperti semula dalam keadaan tidak dikhitan. Sebagaimana ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan awal mula penciptaan, begitu pula kami akan mengembalikan mereka. Wa'dan alaina, menjadi janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar melakukan hal itu. Ala, ketahuilah, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama akan diberi baju, yang akan diberi pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu, kemudian sayuja'u birijalin min ummati, akan dibawa, akan didatangkan orang-orang dari umatku, fayu'khadhu bihim dzatash shimal, fayu'khadhu bihim dzatash shimal, maka mereka dibawa ke arah kiri, yaitu ke arah neraka. Faqulu ya rabbi ashabi, maka aku, kata Rasulullah, membela mereka, itu sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih, kemudian aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang salih, yaitu Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku menjadi saksi, aku menjadi pengawas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ketika aku sudah engkau wafatkan, maka engkau ya Allah yang akan menjadi pengawas, yang akan menjadi pengontrol mereka, dan engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Fayuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin ala a'qabihim mundu faraqtahum, mereka ini murtad, meninggalkan ajaran-ajaranmu ketika engkau berpisah dengan mereka. Apa ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, artinya apa? Kita bisa selamat di hari kiamat kalau ikut Nabi Muhammad. Dan
beliau sudah mengajarkan kepada kita tentang agama ini dengan lengkap. Begitu Rasulullah wafat, maka urusan kepada kita masing-masing. Apakah kita akan mau mempertahankan ajaran Rasulullah atau tidak? Dan apakah kita akan bersama mereka yang mempertahankan ajaran Rasulullah itu atau tidak? Begitu kita wafat dan kita kembali dibangkitkan pada hari kiamat, di saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat, untuk beramal. Yang akan menyelamatkan kita adalah amal yang kita lakukan selama di dunia. Mungkin kajian pagi ini, mungkin kebiasaan kita untuk berbagi kepada tetangga, mungkin pahala yang terbaik kita itu adalah memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Mungkin pahala kita yang terbaik itu adalah mendidik anak. Wallahu a'lam. Semua itu akan menjadi sesuatu yang berarti kepada kita ketika kita mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah yang akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala ketika kita setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah tersebut. Tapi kalau kita tidak setia menjalankan sunnah Rasul, maka Rasulullah sekalipun, walaupun beliau sangat cinta kepada umatnya, sangat cinta kepada kita, tidak mampu berbuat apa-apa karena ternyata kita melenceng, ternyata kita keluar dari ajaran-ajaran beliau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan lagi ke hadis berikutnya pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa Ustaz Umar Farid. Alhamdulillah, 3 hadis wonten ing njang punika mesti akeh pertanyaan iki. Monggo ingkang badhe tanget bab 3 hadis nika akan disampaikan oleh beliau. Ya, Bu. Pak. Waduh, paham santan kayak. Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau ingkang sepisan bab napa, Bu? Ilmu nggih, hidayah. Hidayah bab penerimaan ilmu. Dados wonten digambaraken wonten 3 hal. 3 benda ingkang nampi ilmu niku wau. Gambaranipun nggih, ilmu niku di ibaratkan apa ngacung? Air hujan. Oh, air hujan niku nggih. Air hujan.